Sanjung timnas setinggi langit, begini kata penyerang timnas Jepang soal timnas Indonesia di masa yang akan datang. Tak dapat menit bermain di Piala Asia 2023, keputusan coach Sintayong tak mainkan Sen Petinama disayangkan warganet. Dinilai sombong duluan, penjaga gawang timnas Jepang dibayar lunas Sandy Walsh lewat skema ini. Akui sulit, begini kata kapten timnas Jepang usai kalahkan timnas Indonesia di laga pemungkas grup D Piala Asia 2023. Dinilai masuk akal, begini penjelasan coach Sintayong soal masuknya Elkan Bagot yang langsung dapat posisi menjadi striker. Ramai soal permohonan terbuka Coach Justin untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir soal posisi Coach Sintayong di kepelatihan tim Merah Putih. Begini soal nasib pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong usai timnas Indonesia kalah dari timnas Jepang di Piala Asia 2023. Begini kata Jordi Amat usai timnas Indonesia kalah 1-3 dari timnas Jepang di Piala Asia 2023. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar tim Merah Putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, angkat bicara soal nasib Coach Sintayong dalam menangani timnas Indonesia. Dia menyatakan nasib Coach Sintayong langsung ada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Zainuddin Amali mengatakan jajaran pengurus PSSI memang sudah melakukan rapat terkait dinamika yang ada. Hasilnya hanya Erick Thohir yang punya wewenang memberikan keputusan terkait masa depan Coach Sintayong. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan kembali, ia saat ini belum mengetahui pasti soal kontrak Coach Sintayong dalam melatih timnas Indonesia apakah akan dilanjut atau tidak, di mana kontrak pelatih asal Korea Selatan itu sendiri diketahui akan habis pada Juni 2024 ini. Beberapa hari yang lalu, kami sudah rapat exco PSSI. Kami sepakat menyerahkan ke Pak Erick Thohir yang akan memutuskan soal pelatih timnas Indonesia senior dan U23, kata Zainuddin Amali di Jakarta, Rabu 24 Januari 2024. Kontrak belum tahu, bagaimana keputusan ada di ketum. Kami akan ikut, itu hasil rapat resmi exco PSSI, lanjut Zainuddin. Pengamat sepak bola tanah air Coach Justin memohon ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar kontrak pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong bisa diperpanjang. Kontrak Coach Sintayong bersama PSSI akan berakhir pada Juni 2024. Nasib pelatih asal Korea Selatan itu bersama timnas Indonesia akan dibahas setelah Piala Asia U23 2024 dan laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024. Terkait kontrak itu, Coach Justin berharap kontrak STY segera diperpanjang, di mana permohonan itu diungkap Coach Justin melalui media sosial pada Selasa 23 Januari 2024 kemarin. Kepada yang terhormat Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dan juga jajaran PSSI, saya beserta banyak sekali fans timnas Indonesia, kami memohon agar kontrak Sintayong diperpanjang tanpa harus menunggu di bulan April Piala Asia U23. Karena saya melihat banyak sekali progres yang dilakukan dengan segala keterbatasan. Jadi untuk semua pihak akan lebih tenang bekerja jika kontrak kedepannya itu semua lebih jelas dengan memperpanjang kontrak Sintayong. Terima kasih Pak Erick. Di mana dalam pandangan Coach Justin itu, Coach Sintayong telah bekerja sangat baik di timnas Indonesia. Dinilai sombong, kiper timnas Jepang Zion Suzuki sempat meremehkan lemparan pertama Arhan sebelum laga dimulai. Uniknya, satu-satunya gol timnas Indonesia yang dicetak ke gawang timnas Jepang semalam berawal dari lemparan pertama Arhan. Pertama Arhan merupakan pesepak bola yang memiliki kelebihan dalam melepaskan lemparan ke dalam. Dalam beberapa kesempatan, lemparan pertama Arhan membantu sang tim untuk mencetak gol. Namun Zion tidak melihat lemparan pertama Arhan sebagai ancaman. Ia memandang lemparan pertama Arhan itu tak berbeda jauh dengan umpan silang. Lemparan jauh seperti
umpan silang. Jika saya bisa mengantisipasinya, saya menilai tak akan merasakan ancaman yang besar, kata Zion sebelum pertandingan digelar. Hanya saja ucapan Zion Suzuki tidak bisa dibuktikan di lapangan. Dalam laga Jepang versus timnas Indonesia kemarin, skuad Garuda hanya melepaskan satu shot on target. Satu shot on target itu dimanfaatkan timnas Indonesia menjadi gol lewat sepakan kaki kanan Sandy Walsh di menit 90+1, di mana gol itu berawal dari lemparan keras pertama Arhan yang menukik tajam ke arah kotak penalti timnas Jepang. Coach Sintayong disebut membuat eksperimen saat laga melawan timnas Jepang, di mana Elkan Bagot dijadikan striker oleh pelatih timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya timnas Indonesia kebobolan cepat lewat eksekusi penalti pemain Jepang yang bertahan sampai turun minum. Namun pasukan Coach Sintayong kembali dibobol Ayase saat babak kedua baru berjalan 7 menit. Tertinggal 2 gol, pelatih asal Korea Selatan itu kemudian melakukan eksperimen, di mana Coach Sintayong mengganti Egy Maulana Fikri di menit ke-73 dengan Elkan Bagot. Bagot yang diketahui pemain berpostur paling tinggi di skuad Garuda, dan dalam kesempatan itu ia langsung dijadikan striker. Elkan Bagot sejatinya berposisi sebagai bek, namun Coach Sintayong berharap mainnya Bagot sebagai striker dapat memenangkan duel udara saat timnas Indonesia mengandalkan bola-bola atas. Meski level penampilan timnas Jepang sangat tinggi, tapi kami mencoba mengambil kelemahan mereka itu tentang tinggi badan. Hubungannya hal itu dengan bola-bola atas, dan itulah alasan saya menempatkan Bagot sebagai striker, kata Coach Sintayong menjawab pertanyaan dari sesi konferensi pers saat itu. Bek senior timnas Indonesia Jordi Amat mengklaim kalau tim Merah Putih memiliki masa depan yang cerah, apalagi Marcelino Ferdinand DKK saat ini memiliki rentan usia muda yang ia yakini ia akan menjadi modal bagus di kemudian hari untuk tim Merah Putih. Menurut Jordi Amat, ada perkembangan signifikan yang diperlihatkan timnas Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Apalagi dengan skuad muda seperti sekarang, ia meyakini masa depan tim Garuda sangatlah cerah. Level berkembang sangat cepat. Di masa depan kami akan menjadi salah satu tim terbaik di Asia. Jadi kita punya masa depan cerah, kata Jordi Amat setelah pertandingan timnas Indonesia versus timnas Jepang. Perlu diketahui, timnas Indonesia berstatus tim dengan rata-rata usia termuda di Piala Asia 2023. Saat ini timnas Indonesia masih menunggu hasil pertandingan di grup E dan F. Meski peluang sangat tipis, namun tetap saja anak asuh Coach Sintayong memiliki kesempatan untuk lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Penyerang timnas Jepang Ayase Ueda memuji penampilan timnas Indonesia di laga pemungkas grup D Piala Asia 2023. Meskipun timnas Indonesia kalah dari Jepang 1-3, hal itu tidak membuat Ayase meremehkan anak asuh Coach Sintayong. Malah justru sebaliknya, Ayase berpendapat timnas Indonesia yang dihuni pemain muda akan menggiurkan di masa yang akan datang. Hal itu Ayase ungkapkan usai laga Jepang melawan skuad Garuda. Menurut Ueda, dalam kurun waktu 2-3 tahun Indonesia layak diperhitungkan. Bahkan, skuad Garuda yang berada di ranking 146 dunia, ia tidak menunjukkan permainan negatif. Ia pun juga turut memuji Coach Sintayong. Indonesia sudah berada di jalan yang benar, ranking 146 FIFA, tapi tidak menampilkan permainan negatif football melawan kami. Pelatih Indonesia layak diapresiasi, kata Ayase Ueda. Babak pertama kami hanya mampu menjebol lewat penalti. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, Indonesia jelas patut diperhitungkan, imbuh sang penyerang. Kapten timnas Jepang Wataru Endo menganggap pertandingan melawan timnas Indonesia menjadi laga terbaik Samurai Biru. Endo menginginkan performa tersebut dapat dipertahankan dalam mengurungi fase knockout Piala Asia 2023. Fase grup ini menyadari saya bahwa sulit untuk menang siapapun lawannya. Saya berpikir sangat penting untuk mempersiapkan setiap pertandingan agar bisa melakukan yang terbaik, ujar punggawa Liverpool tersebut. Saya pikir penting bagi kami untuk terus bermain bagus seperti hari ini. Di babak berikutnya saya akan melakukannya. Dalam kesempatan yang sama, Endo juga mengungkapkan kunci sukses timnas Jepang sehingga meraih kemenangan atas Indonesia. Sebagai sebuah tim, kami sangat sadar harus menghadapi tantangan dengan cara yang positif dan mengubah keadaan setelah kekalahan dari Irak. Jadi menurut saya itulah yang menjadi penyelamat, ujar Endo. Jika kami membiarkannya, lawan akan melakukan serangan balik. Jadi kami sangat menyadari itu. Saya pikir kunci kemenangan kami adalah kami mampu mengungguli lawan kami dengan kecepatan dan momentum transisi kami, tutup Endo.
Beberapa warganet tanah air turut menyoroti keputusan pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong yang tak memainkan Sen Patinama saat melawan timnas Jepang di Piala Asia 2023. Netizen menyayangkan hal itu dengan menyinggung perjuangan Sen Patinama yang harus bergabung ke timnas Indonesia usai menemani ibunya yang sedang alami sakit. Diketahui dalam laga terakhir penyisihan grup Piala Asia 2023, tim Merah Putih kembali menelan kekalahan. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia menempati posisi ketiga di grup D Piala Asia 2023 dengan 3 poin. Sementara itu, Sen Patinama menjadi trending topik di media sosial sebab banyak netizen yang menyayangkan pemain berusia 25 tahun itu tak mendapatkan kesempatan menit bermain di Piala Asia 2023. Sen gak dimainkan, kasihan banget, tulis salah satu netizen. Kasihan Sen yang sudah bela-belain nyusul ke Qatar, tutul lainnya. Sen udah jauh-jauh dari Belanda dan meninggalkan ibundanya yang baru sembuh, malah tidak dikasih kesempatan bermain, tulis lainnya lagi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.